Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kafah Studio, tempat di mana kebenaran dan kebatilan beradu dalam dentuman sejarah yang menggetarkan jiwa. Hari ini kita membuka kisah gelap yang pernah mengguncang Jazirah Arab. Aswad Al-Ansi, nabi palsu dari Yaman. Di masa genting menjelang wafatnya Rasulullah, Aswad muncul membawa tipu daya, sihir, dan retorika palsu. Ia menipu massa, mengklaim wahyu dusta, menebar ketakutan, dan merebut kekuasaan dengan kebohongan yang dibungkus karisma. Yaman bergejolak, umat terancam terpecah, dan kegelapan hampir menelan cahaya. Namun kebatilan selalu punya batas. Dengan keberanian, kecerdikan, dan kesetiaan pada tauhid, para sahabat bergerak dalam senyap. Di malam yang menentukan, kedustaan itu dipatahkan. Aswad Al-Ansi tumbang, dan bersama kejatuhannya, runtuh pula fitnah yang hampir membakar umat dari dalam. Sejarah menorehkan satu pesan keras: kebohongan bisa berteriak, tapi kebenaran selalu menang. Inilah kisah Al-Aswad Al-Ansi. Pada tahun 10 Hijriah, keadaan Yaman berada dalam masa yang sangat genting. Islam telah masuk dan diterima oleh banyak kabilah. Namun, penerimaan itu belum sepenuhnya mengakar kuat di hati semua orang. Sebagian menerima Islam dengan keyakinan, sebagian lain menerimanya karena tekanan politik dan perubahan kekuasaan. Di tengah kondisi yang belum stabil, inilah muncul seorang laki-laki bernama Abhalah bin Ka'ab dari kabilah Ans yang kemudian lebih dikenal dengan nama Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad adalah sosok yang kuat secara fisik dan cerdas secara strategi. Ia memahami betul psikologi masyarakat Yaman yang terbiasa dengan kepemimpinan lokal dan figur karismatik. Ia sering mengasingkan diri di tempat gelap, menutupi wajahnya dengan kain hitam, dan berbicara seolah-olah sedang menerima bisikan dari alam gaib. Kepada orang-orang terdekatnya ia berkata, "Aku mendengar suara yang tidak kalian dengar. Suara itu datang kepadaku pada malam hari dan memerintahkanku untuk bangkit." Salah seorang pengikutnya bertanya dengan ragu, "Apakah suara itu dari Tuhan?" Al-Aswad menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya, aku dipilih untuk memimpin Yaman dan menyelamatkannya dari kehancuran." Kata-kata itu menyebar cepat. Banyak orang yang masih lemah imannya mulai terpengaruh. Pada akhir tahun 10 Hijriah, Al-Aswad secara terbuka menyatakan dirinya sebagai nabi. Ia berkata di hadapan kerumunan, "Muhammad telah menyampaikan ajarannya dan kini aku diutus untuk melanjutkan kepemimpinan di negeri ini." Sebagian orang terkejut, sebagian lain justru bersorak karena melihat peluang kekuasaan dan keuntungan. Dengan cepat Al-Aswad mengumpulkan pasukan. Ia menyerang wilayah demi wilayah di Yaman. Para pejabat yang setia kepada Rasulullah, ia usir atau bunuh. Ketika ia memasuki sana, ia berkata dengan suara keras, "Mulai hari ini, aku adalah penguasa Yaman." Ia kemudian memaksa istri gubernur sebelumnya, seorang perempuan bernama Azad, untuk tinggal bersamanya. Di hadapan orang-orang, ia bersikap seolah-olah bijaksana, namun di balik itu, ia bertindak kejam dan sewenang-wenang. Pada awal tahun 11 Hijriah, kekuasaan Al-Aswad telah meluas. Ia meniru ibadah Islam dengan cara yang diputarbalikan.
ia berbicara dengan suara berat dan berkata kepada pengikutnya, "Langit memerintahkanku agar kalian taat kepadaku." Seorang pengikut bertanya, "Apa bukti bahwa engkau utusan Tuhan?" Al-Aswad menjawab, "Buktinya adalah kekuasaanku. Bukankah kalian melihat bagaimana Yaman tunduk kepadaku?" Berita tentang kebohongan ini sampai ke Madinah ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah mengirim pesan kepada kaum beriman di Yaman agar bersatu dan menghentikan fitnah ini. Di antara mereka adalah Fairuz ad-Dailami, Qais bin Abdi Yaguts, dan Dadhan. Mereka bertemu secara rahasia. Fairuz berkata, "Jika kita diam, kebohongan ini akan menghancurkan iman banyak orang." Qais menjawab, "Ia kuat, tetapi tidak kebal. Kita harus bertindak dengan cermat." Azad, yang hidup dalam ketakutan bersama Al-Aswad, mengetahui rencana itu. Ia berkata pelan kepada Fairuz, "Jika kalian ingin mengakhiri kekejamannya, aku akan membantu. Setiap malam, aku melihat kesombongan dan kebohongannya." Fairuz menjawab, "Risikonya besar, tetapi ini demi kebenaran." Pada suatu malam di tahun 11 Hijriah, Al-Aswad tertidur setelah mabuk oleh pujian dan kekuasaan. Azad membuka pintu istana secara diam-diam. Fairuz dan Qais masuk. Ketika Al-Aswad terbangun, ia berteriak, "Siapa kalian berani masuk ke sini?" Fairuz menjawab tegas, "Kami datang untuk menghentikan kebohonganmu." Terjadi pergulatan singkat. Al-Aswad mencoba melawan sambil berkata, "Aku adalah nabi, kalian akan binasa." Fairuz menjawab, "Engkau hanyalah pendusta." Al-Aswad pun terbunuh pada malam itu. Keesokan harinya, berita kematiannya menyebar ke seluruh Yaman. Para pengikutnya tercerai-berai dan ketakutan. Azad berkata kepada orang-orang, "Kezaliman telah berakhir." Beberapa hari kemudian, kabar datang bahwa Rasulullah wafat pada Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dengan demikian, Al-Aswad Al-Ansi terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah dan kebohongannya runtuh sebelum sempat berkembang lebih luas. Kisah Al-Aswad Al-Ansi menjadi pelajaran besar dalam sejarah Islam. Ia menunjukkan bagaimana ambisi, kebohongan, dan klaim palsu dapat menyesatkan manusia ketika iman belum kokoh. Percakapan-percakapannya, tipu dayanya, dan kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan, semuanya berakhir dalam satu malam sunyi. Sejarah mencatatnya bukan sebagai nabi, melainkan sebagai pendusta yang mencoba merusak ajaran Rasulullah dan gagal. Setelah kematian Al-Aswad Al-Ansi, Yaman tidak serta-merta menjadi tenang. Malam ketika ia terbunuh memang mengakhiri satu sosok pendusta, tetapi bayang-bayang ketakutan dan kebingungan masih menyelimuti masyarakat. Banyak orang yang sebelumnya mengikuti Al-Aswad bukan karena keyakinan, melainkan karena takut dan terpaksa. Kini mereka bertanya-tanya tentang nasib mereka sendiri. Fairuz ad-Dailami keluar dari istana pada pagi hari berikutnya dan berbicara kepada penduduk sana. Dengan suara tegas, ia berkata, "Al-Aswad telah mati. Tidak ada lagi nabi palsu di negeri ini. Kembalilah kepada kebenaran yang dibawa Rasulullah." Sebagian orang menangis lega, sebagian lain sujud karena merasa terbebas dari tekanan yang selama ini mereka pendam. Azad, perempuan yang selama berbulan-bulan hidup dalam ketakutan, akhirnya bisa bernapas lega. Ia berkata kepada Fairuz, "Aku merasa seolah beban besar telah diangkat dari dadaku. Setiap malam aku tidur dengan ketakutan akan kemarahannya." Fairuz menjawab, "Kesabaranmu telah menyelamatkan banyak orang." Beberapa hari kemudian, berita kematian Al-Aswad dikirim ke Madinah. Namun sebelum kabar itu benar-benar sampai dan diterima oleh semua orang, datanglah berita yang jauh
lebih mengguncang. Rasulullah wafat pada Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Berita itu menyebar cepat dan mengguncang seluruh jazirah Arab, termasuk Yaman. Banyak orang menangis, sebagian terdiam, dan sebagian lain justru kembali diguncang imannya. Di Yaman, sebagian orang berkata dengan bingung, jika Rasulullah telah wafat, apakah Islam masih akan bertahan? Sebagian lain mengingat kembali kebohongan Al-Aswad dan berkata, inilah bukti betapa berbahayanya mengikuti manusia yang mengaku membawa wahyu tanpa kebenaran. Fairuz dan para sahabatnya mengumpulkan masyarakat dan berkata, Rasulullah memang telah wafat, tetapi ajaran yang beliau bawa tidak mati. Jangan ulangi kesalahan mengikuti pendusta seperti Al-Aswad. Kata-kata itu menjadi pegangan bagi banyak orang yang hatinya mulai goyah. Kisah Al-Aswad Al-Ansi kemudian diceritakan dari generasi ke generasi di Yaman. Orang-orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai peringatan. Mereka berkata, dahulu ada seorang lelaki yang mengaku nabi, padahal ia hanya mengejar kekuasaan. Ia menggunakan nama Tuhan untuk menipu manusia. Anak-anak mendengarkan dengan mata terbelalak, membayangkan bagaimana seseorang bisa begitu berani berdusta. Dalam percakapan sehari-hari, nama Al-Aswad sering disebut sebagai contoh kebohongan. Jika ada seseorang yang berbicara terlalu muluk atau mengklaim hal-hal yang tidak masuk akal, orang-orang akan berkata, jangan seperti Al-Aswad Al-Ansi. Nama itu menjadi simbol kehancuran akibat ambisi yang tidak terkendali. Sejarawan-sejarawan Islam kemudian mencatat bahwa pemberontakan Al-Aswad adalah salah satu ujian besar menjelang wafatnya Rasulullah. Ia muncul pada saat umat sedang belajar berdiri di atas iman, bukan sekadar pada figur. Kebohongannya terbongkar bukan hanya karena kekuatan senjata, tetapi karena kesadaran orang-orang beriman yang menolak tunduk pada klaim palsu. Percakapan terakhir yang dikaitkan dengan Al-Aswad sebelum kematiannya sering dikenang. Ketika ia berteriak, "Aku adalah nabi," lalu dijawab dengan kalimat, "Engkau hanyalah pendusta." Kalimat itu seolah menjadi garis pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Dalam satu malam, kekuasaan yang ia bangun dengan ketakutan runtuh tanpa sisa. Yaman perlahan kembali stabil. Para utusan dari pemerintahan Islam datang untuk menata ulang wilayah, mengangkat pemimpin yang adil, dan mengajarkan kembali ajaran Islam yang murni. Masyarakat mulai menyadari bahwa mengikuti Rasulullah bukan tentang takut pada manusia, melainkan tunduk kepada kebenaran. Kisah Al-Aswad Al-Ansi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu diceritakan berdampingan dengan kisah orang-orang yang berani melawannya, meski dalam ketakutan. Fairuz, Qais, Dadhan, dan Azad dikenang bukan sebagai pencari kekuasaan, melainkan sebagai orang-orang yang mempertaruhkan nyawa demi menghentikan kebohongan. Dengan demikian, sejarah mencatat Al-Aswad Al-Ansi sebagai nabi palsu dari Yaman yang sempat menguasai wilayah luas, tetapi akhirnya terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah. Ia bukan dikenang karena kehebatannya, melainkan sebagai peringatan abadi bahwa kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan oleh kebohongan, betapapun besar kekuasaan yang dibangun di atasnya. Waktu terus berjalan, dan ingatan tentang Al-Aswad Al-Ansi tidak langsung menghilang dari benak masyarakat Yaman. Justru, setelah keadaan mulai tenang, orang-orang mulai membicarakan kembali secara lebih mendalam bagaimana semua itu bisa terjadi. Di majelis-majelis kecil, di pasar, dan di rumah-rumah, kisah itu diulang dengan nada penyesalan dan pelajaran. Seorang tua di sana pernah berkata kepada sekelompok pemuda, "Al-Aswad bukan muncul karena ia kuat, tetapi karena manusia lalai. Ia membaca kelemahan kita." Salah seorang pemuda bertanya, "Apakah ia benar-benar yakin dengan pengakuannya?" Orang tua itu menggeleng perlahan. Orang seperti itu seringkali tidak peduli benar atau salah. Yang ia pedulikan adalah ditaati. Fairuz Ad-Dailami kemudian diangkat sebagai salah satu tokoh yang membantu menstabilkan keadaan. Dalam banyak kesempatan, ia menceritakan bagaimana awal mula rencana pembunuhan Al-Aswad.
Ia berkata, "Kami bukan pahlawan, kami takut." Tetapi ketakutan melihat kebohongan merusak iman jauh lebih besar. Orang-orang mendengarkan dengan hening, menyadari bahwa keberanian sering lahir dari keterpaksaan menjaga kebenaran. Azad pun tidak luput dari perhatian masyarakat. Ada yang memandangnya dengan simpati, ada pula yang awalnya mencurigainya. Namun, ketika ia menceritakan kehidupannya bersama Al-Aswad, semua keraguan perlahan hilang. Ia berkata, "Setiap hari aku mendengar ia berbicara tentang wahyu, tetapi yang kulihat hanyalah amarah dan keserakahan. Ia tidak pernah membawa ketenangan." Ucapannya menjadi saksi hidup bahwa kebohongan sering bertopengkan kata-kata suci. Di luar sana, kisah Al-Aswad juga menyebar ke wilayah-wilayah lain di Jazirah Arab. Orang-orang di Hijaz, Najd, dan Hadramaut mendengar tentang seorang nabi palsu yang berakhir tragis. Banyak yang kemudian berkata, "Ini adalah peringatan sebelum datangnya ujian yang lebih besar." Mereka tidak salah, karena setelah wafatnya Rasulullah, muncul pula nabi-nabi palsu lain yang mencoba mengikuti jejak Al-Aswad meskipun dengan cara berbeda. Para ulama dan penutur sejarah kemudian menempatkan kisah Al-Aswad sebagai pembuka dari masa penuh ujian yang dikenal dengan gelombang kemurtadan. Namun, selalu ditekankan bahwa Al-Aswad memiliki ciri khas sendiri. Ia muncul ketika Rasulullah masih hidup, dan ia mati sebelum wafatnya Rasulullah. Fakta itu sering disebut sebagai bukti bahwa kebohongan tidak pernah mendapat keberkahan umur. Dalam sebuah riwayat lisan yang beredar di Yaman, diceritakan bahwa pada malam-malam terakhir hidupnya, Al-Aswad sering gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di istana dan berbicara sendiri. Azad pernah mendengarnya berkata, "Mengapa suara itu diam? Mengapa tidak datang lagi?" Azad hanya diam, tetapi dalam hatinya ia berkata, "Karena suara itu tidak pernah ada." Pada malam pembunuhannya, kegelisahan itu mencapai puncaknya. Ketika Fairuz dan Qais masuk, Al-Aswad sempat berteriak bukan hanya karena marah, tetapi karena takut. Ketakutan itu adalah pengakuan terakhir bahwa seluruh kekuasaannya berdiri di atas kebohongan. Tidak ada mukjizat, tidak ada pertolongan langit, hanya manusia yang mempertahankan dustanya sampai akhir. Setelah bertahun-tahun berlalu, kisah ini tidak lagi hanya menjadi cerita politik, tetapi juga pelajaran akidah. Para pengajar agama di Yaman sering berkata, Al-Aswad mengajarkan kita bahwa iman bukan sekadar ucapan. Jika iman rapuh, maka dusta bisa tampak seperti kebenaran. Kalimat itu diulang-ulang agar generasi berikutnya tidak mudah terpesona oleh klaim besar tanpa bukti. Di rumah-rumah, para ibu menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka sebelum tidur. Mereka berkata, "Dulu ada seorang lelaki yang ingin disembah seperti Nabi. Ia kuat, tetapi hatinya kosong." Anak-anak bertanya, "Mengapa orang-orang mengikutinya?" Para ibu menjawab, "Karena takut dan karena tergiur. Itulah sebabnya kita harus belajar membedakan kebenaran." Nama Al-Aswad Al-Ansi akhirnya menjadi simbol, bukan simbol kekuatan, melainkan simbol peringatan. Ia menjadi contoh bahwa siapapun yang mengaku membawa wahyu setelah Rasulullah hanyalah pendusta. Setiap kali muncul orang yang mengklaim dirinya istimewa secara berlebihan, masyarakat akan mengingat kembali bagaimana Al-Aswad berakhir di kamar tidurnya sendiri, tanpa kemuliaan, tanpa pembelaan. Sejarah Islam mencatat kisah ini bukan untuk memuliakan Al-Aswad, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran memiliki cara sendiri untuk bertahan. Kadang kebenaran tidak datang dengan pasukan besar, tetapi dengan keberanian sekelompok kecil, orang yang menolak tunduk pada kebohongan. Fairuz, Qais, Dadhan, dan Azad adalah contoh bahwa perubahan besar bisa lahir dari keputusan sunyi di malam hari. Dengan demikian, kisah Al-Aswad Al-Ansi tetap hidup sebagai narasi panjang tentang ambisi, kebohongan, ketakutan, dan akhirnya kejatuhan. Ia adalah nabi palsu dari Yaman yang sempat menguasai wilayah luas
menipu banyak orang, dan membangun kekuasaan di atas dusta. Namun, ia juga menjadi bukti bahwa kebohongan tidak pernah benar-benar menang. Bahkan, sebelum wafatnya Rasulullah, kebohongan itu sudah runtuh oleh tangan manusia yang memilih kebenaran. Namun, kisah ini belum benar-benar selesai karena dampak dari kebohongan Al-Aswad Al-Ansi terus bergema lama setelah kematiannya. Di Yaman, luka sosial yang ia tinggalkan tidak serta-merta sembuh. Ada keluarga yang kehilangan anggota karena menolak tunduk kepadanya. Ada pula orang-orang yang menyesal karena pernah berbayat kepada nabi palsu itu. Penyesalan itu menjadi beban batin yang berat. Suatu hari, beberapa bulan setelah keadaan relatif stabil, sekelompok orang mendatangi Fairuz Ad-Dailami. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Kami dulu mengikuti Al-Aswad. Apakah masih ada jalan kembali bagi kami?" Fairuz menatap mereka lama, lalu berkata dengan tenang, "Pintu kebenaran selalu terbuka selama kalian meninggalkan kebohongan." Kata-kata itu membuat mereka menangis. Bagi banyak orang, kejatuhan Al-Aswad bukan hanya runtuhnya kekuasaan, tetapi juga kesempatan untuk kembali kepada iman yang benar. Para penutur sejarah di Yaman kemudian mulai mencatat detail-detail kehidupan Al-Aswad. Mereka tidak hanya mencatat tanggal dan peristiwa, tetapi juga wataknya. Diceritakan bahwa Al-Aswad sangat menyukai pujian. Setiap kali seseorang memanggilnya nabi, wajahnya berubah puas. Jika ada yang ragu atau bertanya terlalu kritis, ia akan marah dan berkata, "Apakah kalian meragukan wahyu yang turun kepadaku?" Ancaman sering menjadi jawabannya ketika ia tidak mampu memberi penjelasan. Dalam sebuah kisah lisan, diceritakan bahwa suatu hari seorang lelaki sederhana berkata kepadanya, "Jika engkau benar nabi, doakanlah hujan untuk kami." Al-Aswad terdiam sejenak, lalu berkata, "Hujan akan turun jika kalian lebih taat kepadaku." Ketika hujan tidak juga turun, ia menyalahkan rakyatnya. Dari sini, sebagian orang mulai sadar bahwa ia selalu memutarbalikkan keadaan demi mempertahankan wibawanya. Azad, setelah terbebas dari cengkraman Al-Aswad, memilih hidup sederhana. Ia jarang tampil di depan umum, tetapi ketika diminta bersaksi, ia selalu berkata jujur. Dalam satu kesempatan ia berkata, "Aku hidup bersama Al-Aswad setiap hari. Jika wahyu benar turun kepadanya, seharusnya aku melihat ketenangan. Yang kulihat hanyalah ketakutan, kehilangan kekuasaan." Kesaksian ini memperkuat keyakinan banyak orang bahwa klaim Al-Aswad hanyalah kebohongan yang dibungkus simbol-simbol spiritual. Wafatnya Rasulullah kemudian menjadi ujian besar bagi seluruh umat Islam, termasuk di Yaman. Namun, pengalaman pahit bersama Al-Aswad justru membuat sebagian orang Yaman lebih waspada. Mereka berkata satu sama lain, "Kita telah melihat bagaimana kebohongan bekerja. Kita tidak boleh mengulanginya." Dengan cara ini, kejatuhan Al-Aswad secara tidak langsung memperkuat keteguhan iman sebagian masyarakat. Dalam percakapan antar generasi, sering dikatakan bahwa Al-Aswad adalah contoh bagaimana seseorang bisa memanfaatkan masa transisi. Ia muncul di saat Islam sedang tumbuh, ketika banyak orang masih belajar memahami ajaran yang baru mereka terima. Ia menawarkan kepastian palsu, kekuasaan instan, dan janji-janji besar. Semua itu tampak menarik bagi orang-orang yang gelisah menghadapi perubahan. Seorang sejarawan Yaman pernah berkata, "Jika Al-Aswad muncul di masa yang stabil, ia tidak akan mendapat pengikut, tetapi ia muncul di masa kegoncangan." Kalimat itu kemudian sering dikutip untuk menjelaskan mengapa nabi palsu sering muncul dalam masa krisis. Dari sini, kisah Al-Aswad
tidak lagi dipandang hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai cermin untuk masa depan. Dalam cerita-cerita rakyat, malam pembunuhan Al-Aswad sering digambarkan dengan suasana sunyi yang mencekam. Angin berhembus pelan, istana gelap, dan tidak ada teriakan kemenangan. Kematian itu tidak dirayakan dengan sorak-sorai, karena yang dirayakan bukan kematian seseorang, melainkan berakhirnya sebuah kebohongan. Kesunyian malam itu seolah menjadi simbol bahwa kebenaran tidak membutuhkan keramaian. Setelah bertahun-tahun, nama Al-Aswad Al-Ansi tetap disebut, tetapi selalu diikuti dengan peringatan. Orang-orang berkata, ia pernah menguasai Yaman, tetapi tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Kalimat itu menjadi ringkasan dari seluruh kisah hidupnya. Kekuasaan luas, pasukan banyak, dan klaim besar tidak mampu menyelamatkannya dari kehancuran. Dengan demikian, cerita tentang Al-Aswad terus berlanjut bukan dalam bentuk kekuasaan, tetapi dalam bentuk pelajaran. Setiap generasi menambahkan sudut pandang baru, namun intinya tetap sama. Ia adalah nabi palsu dari Yaman yang memanfaatkan kelemahan manusia, menguasai wilayah luas dengan kebohongan, dan akhirnya terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah. Akhir hidupnya menjadi bukti bahwa kebenaran mungkin diuji, tetapi tidak pernah benar-benar kalah. Kisah ini masih bisa dilanjutkan karena setiap lapisan masyarakat Yaman memiliki versinya sendiri. Namun, satu hal yang selalu sama, yakni penegasan bahwa ajaran Rasulullah adalah kebenaran yang tidak bergantung pada manusia manapun setelah beliau. Semua klaim setelah itu hanyalah bayangan yang akan lenyap oleh cahaya kebenaran. Seiring berlalunya tahun-tahun berikutnya, kisah tentang Al-Aswad Al-Ansi tidak hanya hidup sebagai catatan sejarah, tetapi menjelma menjadi ingatan kolektif yang membentuk sikap masyarakat Yaman. Mereka yang pernah hidup di masa kekuasaannya sering menceritakan bahwa ketakutan adalah senjata terbesarnya. Ia tidak sekadar memerintah dengan pasukan, tetapi dengan rasa gentar yang ia tanamkan di hati orang-orang. Ketika ketakutan itu hilang, kekuasaannya pun runtuh tanpa sisa. Di beberapa desa, orang-orang masih mengingat bagaimana utusan Al-Aswad datang membawa ancaman. Seorang lelaki tua pernah berkata, "Jika kami tidak tunduk," ia berkata, "desa kami akan dihancurkan." Lelaki itu menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Kami tunduk bukan karena percaya, tetapi karena ingin hidup." Pengakuan semacam ini membuat generasi berikutnya memahami bahwa banyak pengikut Al-Aswad sebenarnya adalah korban. Fairuz Ad-Dailami sering diminta menceritakan kembali detik-detik terakhir Al-Aswad. Dalam satu kesempatan, ia berkata, "Yang paling aku ingat bukan teriakannya, tetapi tatapan matanya. Tatapan itu bukan tatapan seorang nabi, melainkan tatapan orang yang sadar bahwa kebohongannya telah berakhir." Kalimat itu menyebar dan sering dikutip sebagai gambaran akhir seorang pendusta. Qais bin Abdi Yaguts juga pernah berkata kepada murid-muridnya, "Al-Aswad mengajarkan kita satu hal penting, bahwa klaim besar tanpa akhlak hanyalah topeng. Jika kalian melihat seseorang mengaku membawa kebenaran, tetapi tindakannya penuh kekerasan, berhati-hatilah." Nasihat ini kemudian menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai fitnah di masa-masa setelah wafatnya Rasulullah. Di Yaman, para pengajar agama sering mengaitkan kisah Al-Aswad dengan pentingnya ilmu. Mereka berkata, banyak orang mengikuti Al-Aswad karena tidak memahami ajaran Islam dengan benar. Ketidaktahuan membuka pintu bagi kebohongan. Dari sinilah muncul semangat untuk belajar dan mengajarkan agama dengan lebih serius agar tragedi serupa tidak terulang. Dalam percakapan keluarga, kisah ini sering disampaikan dengan nada reflektif. Seorang ayah berkata kepada anaknya, "Ingatlah, Al-Aswad berbicara tentang wahyu,
tetapi hidupnya penuh ketakutan dan kekerasan. Rasulullah mengajarkan iman dan hidupnya membawa ketenangan. Perbandingan ini membuat anak-anak memahami perbedaan antara kebenaran dan kebohongan, bukan dari klaim, tetapi dari dampaknya. Beberapa orang yang dahulu menjadi pengikut setia Al-Aswad kemudian menulis atau menceritakan penyesalan mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku berteriak menyebut namanya, tetapi hatiku kosong. Ketika ia mati, aku sadar bahwa aku telah mengikuti bayangan." Pengakuan ini menjadi saksi batin bahwa kebohongan tidak pernah benar-benar mengisi jiwa manusia. Nama Al-Aswad Al-Ansi akhirnya tidak lagi disebut dengan rasa takut, melainkan dengan rasa iba dan peringatan. Ia menjadi contoh bagaimana seseorang bisa jatuh sangat rendah ketika ambisi mengalahkan kebenaran. Orang-orang berkata, ia ingin dikenang sebagai nabi, tetapi dikenang sebagai pendusta. Kalimat ini sederhana, tetapi merangkum seluruh perjalanan hidupnya. Dari waktu ke waktu, para sejarawan menegaskan bahwa kemunculan Al-Aswad bukanlah kejadian terpisah, melainkan bagian dari ujian besar yang dialami umat Islam di masa awal. Namun, selalu ditekankan bahwa ia mati sebelum wafatnya Rasulullah, seolah-olah sejarah ingin menunjukkan bahwa kebohongan itu tidak diberi kesempatan untuk berdiri lama. Kisah ini pun sering ditutup dengan renungan. Orang-orang berkata, jika Al-Aswad saja yang menguasai Yaman bisa runtuh dalam satu malam, maka tidak ada kebohongan yang benar-benar aman. Renungan ini membuat kisahnya tetap relevan, bahkan bagi mereka yang hidup jauh setelah masa itu. Dengan demikian, cerita Al-Aswad Al-Ansi terus mengalir, lapis demi lapis, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia bukan sekadar tokoh masa lalu, tetapi simbol tentang bahaya mengikuti klaim tanpa kebenaran. Ia adalah nabi palsu dari Yaman yang menguasai wilayah luas, menipu banyak orang dengan kata-kata, dan berakhir tragis sebelum wafatnya Rasulullah. Sejarah tidak memberinya kehormatan, tetapi memberinya tempat sebagai peringatan yang tak pernah usang. Ingatan tentang Al-Aswad Al-Ansi terus hidup, bahkan ketika generasi yang pernah melihat langsung kekuasaannya satu persatu wafat. Di Yaman, kisah ini tidak pernah dianggap sekadar dongeng masa lalu, melainkan peristiwa nyata yang pernah mengguncang keimanan, politik, dan kehidupan sosial. Orang-orang menyadari bahwa bahaya terbesar dari Al-Aswad bukan terletak pada pedangnya, melainkan pada kemampuannya memutar kata-kata dan memanfaatkan ketidaksiapan manusia menghadapi perubahan besar. Di sebuah majelis ilmu bertahun-tahun kemudian, seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Ketahuilah, Al-Aswad tidak datang membawa ajaran baru yang rumit. Ia hanya meniru apa yang telah ada, lalu menambahkan dirinya di tengah-tengahnya." Seorang murid bertanya, "Mengapa orang-orang masih percaya?" Sang guru menjawab, "Karena kebohongan yang dicampur dengan sedikit kebenaran sering terasa lebih meyakinkan." Kata-kata itu menggambarkan dengan tepat cara Al-Aswad bekerja. Ia tidak sepenuhnya menolak Islam. Ia justru menggunakannya sebagai pijakan untuk mengangkat Ia berbicara tentang Tuhan, tentang langit, tentang wahyu, tetapi semua itu berujung pada satu tuntutan, yaitu ketaatan mutlak kepadanya. Dari sinilah, sebagian orang kemudian memahami bahwa ukuran kebenaran bukanlah seberapa sering nama Tuhan disebut, melainkan kemana ajakan itu membawa manusia. Dalam beberapa cerita lisan, disebutkan bahwa Al-Aswad sering berbicara sendiri di malam hari. Ia berdiri di ruangan gelap dan seolah berdialog dengan sesuatu yang tidak terlihat. Azad pernah mendengar, ia berkata, "Kalian tidak boleh meninggalkanku. Aku
adalah yang terpilih. Namun, tidak ada jawaban selain gema suaranya sendiri. Dari sini, orang-orang yang mendengar kisah itu berkata, ia bukan sedang menerima wahyu, tetapi sedang meyakinkan dirinya sendiri. Setelah kematiannya, para pengikut yang paling fanatik pun akhirnya tercerai-berai. Ada yang melarikan diri ke daerah terpencil, ada yang kembali ke keluarga mereka dengan rasa malu, dan ada pula yang secara terbuka mengakui kesalahan. Salah seorang bekas pengikut berkata, kami menyebutnya nabi, tetapi kami hidup dalam ketakutan. Setiap hari kami khawatir salah bicara dan dihukum. Pengakuan ini memperjelas bahwa kepemimpinan Al-Aswad tidak pernah membawa rasa aman. Di Yaman, pengalaman pahit ini kemudian membentuk sikap kritis terhadap siapapun yang mengklaim keistimewaan spiritual. Orang-orang mulai bertanya, berdiskusi, dan tidak mudah tunduk pada ancaman. Mereka belajar bahwa iman bukanlah soal mengikuti sosok yang paling keras suaranya, melainkan memahami ajaran Rasulullah dan menimbangnya dengan akal serta hati. Para penulis sejarah Islam juga memberi perhatian khusus pada peristiwa ini. Mereka menulis bahwa kemunculan Al-Aswad adalah ujian bagi masyarakat yang baru mengenal Islam. Ia menguji apakah orang-orang beriman kepada kebenaran atau hanya kepada figur yang tampak kuat. Dalam banyak catatan, ditekankan bahwa Al-Aswad runtuh bukan karena pasukan besar, tetapi karena kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Dalam sebuah cerita yang sering diulang, dikisahkan bahwa menjelang akhir hidupnya, Al-Aswad mulai curiga kepada semua orang. Ia bertanya dengan nada kasar, siapa di antara kalian yang meragukanku? Tidak ada yang berani menjawab jujur. Keheningan itulah yang menjadi tanda bahwa kekuasaannya sudah rapuh. Ketika seorang pemimpin harus memaksa orang untuk percaya, saat itu pula ia sebenarnya telah kalah. Kisah ini kemudian dibandingkan dengan kepemimpinan Rasulullah. Orang-orang berkata, Rasulullah diikuti karena dicintai dan dipercaya, bukan karena ditakuti. Perbandingan ini menjadi pelajaran penting yang terus diajarkan, agar umat tidak keliru membedakan antara kepemimpinan yang lahir dari kebenaran dan kekuasaan yang lahir dari kebohongan. Dalam cerita-cerita penutup, sering disebutkan bahwa jasad Al-Aswad Al-Ansi tidak meninggalkan kemuliaan apapun. Tidak ada peninggalan yang dikenang dengan bangga. Tidak ada ajaran yang diwariskan dengan hormat. Yang tersisa hanyalah kisah tentang kesombongan dan kejatuhan. Hal ini sering dijadikan pengingat bahwa hidup yang dibangun di atas dusta tidak akan menghasilkan warisan yang baik. Seiring waktu, kisah Al-Aswad Al-Ansi menjadi seperti cermin. Setiap kali muncul seseorang yang mengaku memiliki kebenaran mutlak dan menuntut ketaatan tanpa pertanyaan, masyarakat Yaman akan mengingat kembali peristiwa ini. Mereka berkata, kita pernah tertipu sekali dan itu sudah cukup. Dengan cara ini, sejarah benar-benar berfungsi sebagai penjaga kesadaran. Dengan demikian, kisah ini terus mengalir dan masih bisa diperpanjang lagi, karena dampaknya tidak berhenti pada satu masa. Al-Aswad Al-Ansi tetap dikenang sebagai nabi palsu dari Yaman yang sempat menguasai wilayah luas, membangun kekuasaan dengan kebohongan, dan akhirnya terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah. Ia menjadi bukti bahwa kebohongan mungkin bisa berkuasa sementara, tetapi tidak pernah mampu bertahan menghadapi kebenaran. Cerita tentang Al-Aswad Al-Ansi terus berkembang bukan karena kekaguman, melainkan karena kebutuhan manusia untuk mengingat bagaimana sebuah kebohongan bisa tumbuh begitu besar jika tidak segera dihentikan. Di Yaman, kisah ini sering diceritakan dengan nada tenang, namun penuh makna, seolah para penutur ingin menekankan bahwa bahaya terbesar sering datang bukan dari musuh yang jelas, tetapi dari seseorang yang berbicara seolah membawa kebenaran. Dalam tahun-tahun setelah wafatnya Rasulullah, beberapa orang yang pernah hidup di bawah kekuasaan Al-Aswad mulai berani berbicara lebih terbuka. Mereka tidak lagi takut. Salah seorang dari mereka berkata di hadapan orang banyak, "Dulu
kami menyebut namanya dengan gemetar. Sekarang, kami menyebutnya sebagai pelajaran. Kalimat itu sederhana, tetapi mencerminkan perubahan besar dalam jiwa masyarakat. Orang-orang mulai merenungkan bagaimana Al-Aswad pertama kali mendapatkan pengikut. Ia tidak langsung mengangkat senjata. Ia memulai dengan kata-kata. Ia memulai dengan cerita tentang langit, tentang suara, tentang pilihan ilahi. Dari situlah orang-orang belajar bahwa kebohongan yang paling berbahaya adalah kebohongan yang dibungkus dengan bahasa suci. Jika kebohongan itu datang dengan ancaman sejak awal, mungkin akan mudah ditolak. Namun, Al-Aswad datang dengan janji dan keyakinan palsu. Dalam satu cerita yang sering diulang, diceritakan bahwa Al-Aswad pernah berkata kepada pengikutnya, "Aku tidak membutuhkan kalian, tetapi kalian membutuhkan aku." Kalimat ini kemudian dikenang sebagai puncak kesombongannya. Orang-orang yang mendengar kisah ini di kemudian hari berkata, disitulah terlihat bahwa ia tidak pernah membawa misi untuk umat, melainkan hanya untuk dirinya sendiri. Para orang tua di Yaman menggunakan kisah ini untuk mendidik anak-anak mereka tentang bahaya mengikuti tokoh tanpa ilmu. Mereka berkata, "Jangan lihat siapa yang berbicara paling keras. Lihat apakah ucapannya membuatmu lebih jujur, lebih adil, dan lebih tenang." Nasihat ini lahir dari luka sejarah yang nyata, bukan sekadar teori. Dalam ingatan kolektif, malam terbunuhnya Al-Aswad sering digambarkan sebagai malam yang sunyi tanpa kemegahan. Tidak ada upacara, tidak ada seruan besar. Justru, kesunyian itulah yang dianggap paling tepat. Kebohongan besar runtuh tanpa sorak-sorai, seolah sejarah ingin mengatakan bahwa dusta tidak layak mendapatkan panggung. Beberapa orang merenungkan ironi hidup Al-Aswad. Ia ingin dikenang sebagai utusan langit, tetapi namanya justru diingat sebagai contoh paling jelas tentang nabi palsu. Ia ingin ditaati tanpa syarat, tetapi akhirnya dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Dari sini muncul ungkapan yang sering diucapkan di Yaman, "Siapa yang membangun kekuasaan dengan ketakutan akan ditinggalkan oleh ketakutan itu sendiri." Para penulis sejarah Islam kemudian menyusun kisah Al-Aswad dengan hati-hati. Mereka tidak membesar-besarkan kehebatannya, tetapi juga tidak menghapus fakta bahwa ia sempat menguasai wilayah luas. Hal ini dilakukan agar umat memahami bahwa kebohongan memang bisa menang sementara, tetapi kemenangan itu selalu rapuh. Dengan pendekatan ini, kisah Al-Aswad menjadi alat pendidikan, bukan hiburan. Dalam banyak percakapan, kisah ini selalu dikaitkan dengan pentingnya berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Orang-orang berkata, jika kita benar-benar memahami ajaran beliau, maka tidak akan mudah tertipu oleh klaim siapapun. Kalimat ini menjadi penutup dalam banyak majelis, seolah menjadi simpulan dari seluruh tragedi Al-Aswad. Seiring generasi berganti, detail-detail kecil mungkin berubah dalam cara penceritaan, tetapi inti kisahnya tetap sama. Al-Aswad Al-Ansi adalah seorang nabi palsu dari Yaman yang memanfaatkan masa transisi iman, menguasai wilayah luas dengan tipu daya, menakut-nakuti manusia dengan ancaman, dan akhirnya terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah. Ia tidak meninggalkan warisan kebenaran, hanya jejak kehancuran yang kemudian dijadikan pelajaran. Dan selama manusia masih hidup dalam perubahan, selama iman masih diuji oleh ambisi dan kekuasaan, kisah Al-Aswad Al-Ansi akan terus relevan. Ia akan terus diceritakan, dilanjutkan, dan direnungkan, bukan untuk menghidupkan namanya, tetapi untuk menjaga agar kebohongan serupa tidak kembali menemukan tempat. Kisah ini masih terus berlanjut, karena setiap zaman selalu menemukan cerminnya sendiri di dalam peristiwa Al-Aswad Al-Ansi. Setelah bertahun-tahun berlalu, masyarakat Yaman mulai memahami bahwa tragedi terbesar bukan hanya munculnya nabi palsu, tetapi kenyataan
bahwa banyak orang hampir kehilangan arah karena tidak memiliki pegangan yang kokoh. Dari sinilah kisah Al-Aswad tidak lagi sekadar cerita tentang satu orang, melainkan cerita tentang manusia dan kelemahannya. Di suatu malam yang tenang, seorang pemuda Yaman bertanya kepada kakeknya, "Mengapa dulu banyak orang takut kepada Al-Aswad, padahal sekarang kita tahu ia hanya pendusta?" Sang kakek tersenyum pahit lalu berkata, "Karena ketakutan membuat manusia berhenti berpikir. Saat pikiran mati, kebohongan bisa berdiri seperti kebenaran." Jawaban itu membuat pemuda itu terdiam lama. Orang-orang yang pernah menyaksikan langsung kekuasaan Al-Aswad sering mengatakan bahwa masa itu terasa gelap, bukan karena kurangnya cahaya matahari, tetapi karena kabut kebingungan di hati manusia. Mereka mendengar ayat-ayat, mendengar nama Tuhan disebut, tetapi tidak merasakan ketentraman. Dari sini muncul kesadaran bahwa kebenaran sejati selalu membawa ketenangan, sedangkan kebohongan selalu melahirkan kegelisahan. Dalam beberapa kisah yang beredar, disebutkan bahwa Al-Aswad sering menguji kesetiaan pengikutnya dengan perintah-perintah yang tidak masuk akal. Ia berkata, "Lakukan ini tanpa bertanya." Jika ada yang ragu, ia akan menuduhnya meragukan wahyu. Taktik ini membuat banyak orang memilih diam daripada berpikir. Di kemudian hari, hal ini dijadikan contoh nyata bagaimana otoritas palsu bekerja. Para pengajar sejarah di Yaman kemudian menekankan satu hal penting. Mereka berkata, Al-Aswad tidak jatuh karena ia salah bicara, tetapi karena ia tidak memiliki kebenaran. Kalimat ini sering diulang untuk menunjukkan bahwa kefasihan dan kekuatan tidak pernah cukup tanpa kejujuran. Banyak orang belajar bahwa ukuran kebenaran bukan terletak pada siapa yang mengatakannya, tetapi pada kesesuaiannya dengan ajaran Rasulullah. Dalam cerita lain disebutkan bahwa setelah Al-Aswad wafat, beberapa pengikutnya bermimpi buruk selama bertahun-tahun. Mereka bermimpi dikejar oleh bayangan hitam dan suara keras. Para tetua berkata, itu adalah sisa ketakutan yang tertanam lama. Kisah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan bahwa kebohongan tidak hanya merusak masyarakat, tetapi juga meninggalkan luka batin yang dalam. Nama Al-Aswad Al-Ansi juga sering muncul dalam peringatan tentang bahaya mencampur agama dengan ambisi pribadi. Orang-orang berkata, ia berbicara tentang langit, tetapi tujuannya adalah bumi. Ungkapan ini menjadi ringkasan singkat dari seluruh kisah hidupnya. Dari sini, generasi berikutnya belajar untuk lebih waspada terhadap siapapun yang menggunakan agama sebagai tangga menuju kekuasaan. Dalam majelis-majelis kecil, orang-orang sering mengakhiri kisah ini dengan perbandingan yang jelas. Mereka berkata, Rasulullah mengajarkan manusia untuk membebaskan diri dari penghambaan kepada sesama manusia. Al-Aswad justru menuntut manusia untuk menghambakan diri kepadanya. Perbandingan ini menjadi penutup yang kuat, menegaskan perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Seiring waktu, kisah Al-Aswad tidak lagi menimbulkan ketakutan, tetapi kewaspadaan. Ia menjadi contoh klasik tentang bagaimana sejarah berulang jika manusia lupa belajar. Setiap kali muncul tokoh yang mengaku istimewa, menuntut ketaatan mutlak, dan menolak pertanyaan, masyarakat Yaman akan saling mengingatkan, ingat Al-Aswad Al-Ansi. Dengan demikian, cerita ini terus hidup, tidak pernah benar-benar berakhir. Ia terus dilanjutkan dalam bentuk nasihat, peringatan, dan refleksi. Al-Aswad Al-Ansi tetap tercatat sebagai nabi palsu dari Yaman yang pernah menguasai wilayah luas, menipu manusia dengan klaim wahyu, dan akhirnya terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah. Ia tidak dikenang karena kebesarannya, melainkan karena kejatuhannya yang menjadi pelajaran sepanjang zaman.
Cerita ini masih dapat ditarik lebih panjang lagi karena pengaruh Al-Aswad Al-Ansi tidak berhenti pada masa hidupnya saja, melainkan meninggalkan jejak psikologis dan sosial yang lama. Setelah keadaan benar-benar stabil, masyarakat Yaman mulai menata ulang cara mereka memandang kepemimpinan, agama, dan ketaatan. Mereka belajar dengan pahit bahwa tidak semua orang yang berbicara atas nama Tuhan benar-benar membawa kebenaran. Di beberapa daerah pedalaman Yaman, orang-orang masih mengingat bagaimana dulu mereka dipaksa bersumpah setia. Seorang lelaki parubaya pernah berkata, "Kami disuruh bersaksi bahwa Al-Aswad adalah nabi. Siapa yang menolak, dipukul atau diancam." Ketika ia menceritakan itu bertahun-tahun kemudian, suaranya masih bergetar. Ia melanjutkan, "Yang paling menyakitkan bukan ancamannya, tetapi rasa bersalah karena pernah mengucapkannya." Rasa bersalah inilah yang kemudian menjadi tema penting dalam kelanjutan kisah Al-Aswad. Banyak bekas pengikutnya berusaha menebus masa lalu dengan mendekatkan diri pada ajaran Islam yang benar. Mereka rajin belajar, bertanya, dan berdiskusi. Mereka tidak lagi menerima klaim begitu saja. Dari sinilah tumbuh kesadaran baru bahwa iman harus dibangun di atas pemahaman, bukan ketakutan. Dalam satu percakapan yang sering diceritakan ulang, seorang bekas pengikut berkata kepada anaknya, "Ayah pernah tertipu oleh kata-kata. Jangan ulangi kesalahan itu." Anak itu bertanya, "Bagaimana agar aku tidak tertipu?" Sang ayah menjawab, "Pegang ajaran Rasulullah dan jangan serahkan akalmu kepada siapapun." Kalimat ini kemudian sering dikutip sebagai warisan paling berharga dari generasi yang pernah mengalami langsung kekuasaan Al-Aswad. Para penutur sejarah juga menambahkan detail tentang bagaimana Al-Aswad mengatur wilayahnya. Ia menunjuk orang-orang yang setia kepadanya, bukan yang adil atau berilmu. Akibatnya, ketidakadilan merajalela. Pajak dipungut dengan paksa, keputusan diambil berdasarkan kedekatan, dan siapapun yang mengkritik dianggap musuh. Semua ini semakin menegaskan bahwa klaim kenabian Al-Aswad hanyalah topeng bagi kekuasaan yang kasar. Dalam cerita lain, disebutkan bahwa Al-Aswad sering berkata, "Aku diberi kuasa atas hidup dan mati kalian." Ucapan ini kemudian dikenang sebagai puncak kesesatannya. Orang-orang yang mendengar kisah ini di kemudian hari berkata, "Tidak ada manusia yang memiliki kuasa seperti itu." Dari sini, masyarakat belajar membedakan antara ketundukan kepada Tuhan dan perbudakan kepada manusia. Waktu terus berjalan dan Yaman perlahan menjadi wilayah yang lebih matang dalam menyikapi isu keagamaan. Pengalaman pahit bersama Al-Aswad membuat mereka lebih waspada terhadap penyalahgunaan agama. Jika ada seseorang yang datang membawa klaim besar, orang-orang akan bertanya, apa dasar ucapannya? Apa akhlaknya? Apa dampaknya bagi manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini lahir langsung dari luka sejarah. Kisah Al-Aswad juga sering digunakan untuk menjelaskan bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Ia tidak perlu ancaman untuk diikuti. Rasulullah tidak memaksa manusia dengan pedang untuk percaya, melainkan mengajak dengan akhlak dan keteladanan. Perbandingan ini selalu muncul sebagai penutup alami dalam setiap cerita tentang Al-Aswad. Di antara pelajaran paling penting yang diwariskan kisah ini adalah kesadaran bahwa kebohongan seringkali runtuh dari dalam. Al-Aswad tidak dikalahkan oleh pasukan besar dari luar, tetapi oleh orang-orang terdekatnya sendiri yang sudah tidak lagi percaya. Ketika kepercayaan hilang, kekuasaan sebesar apapun menjadi rapuh. Orang-orang Yaman kemudian berkata, "Al-Aswad mengajarkan kami untuk tidak menyerahkan hati dan akal kami kepada siapapun selain kebenaran." Kalimat ini menjadi semacam kesimpulan kolektif. Dari seorang pendusta lahir kewaspadaan,
dari sebuah kebohongan lahir pelajaran panjang. Dengan demikian, kisah Al-Aswad Al-Ansi masih terus dapat dilanjutkan, diperdalam, dan direnungkan. Ia adalah nabi palsu dari Yaman yang menguasai wilayah luas dengan tipu daya, memanfaatkan masa rapuh iman, dan akhirnya terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah. Ia tidak meninggalkan ajaran yang dikenang, tetapi meninggalkan pelajaran yang tidak dilupakan. Cerita ini masih dapat ditarik lebih jauh lagi, karena setiap lapisan masyarakat Yaman memiliki cara sendiri dalam mengingat peristiwa kelam tersebut. Bagi sebagian orang, Al-Aswad Al-Ansi adalah kenangan tentang rasa takut. Bagi yang lain, ia adalah simbol penyesalan. Namun, bagi generasi setelahnya, ia menjadi pelajaran yang diwariskan dengan kata-kata sederhana tetapi penuh makna. Di beberapa tempat, orang-orang masih mengingat hari pertama setelah kematian Al-Aswad. Suasana pagi itu terasa berbeda. Tidak ada teriakan perintah, tidak ada ancaman, tidak ada utusan yang memaksa orang-orang berkumpul. Seorang lelaki berkata kepada tetangganya, "Aku merasa seperti baru bangun dari mimpi buruk." Tetangganya menjawab, "Bukan mimpi, tetapi kita akhirnya sadar." Kesadaran inilah yang perlahan mengubah wajah Yaman. Orang-orang mulai berani berbicara. Mereka mulai saling bertanya dan mengingatkan. Diskusi-diskusi kecil muncul di rumah-rumah dan pasar. Mereka membicarakan bagaimana kebohongan bisa tumbuh ketika manusia berhenti bertanya. Dari sinilah muncul budaya saling menasihati yang lebih kuat. Dalam satu percakapan yang sering diceritakan ulang, seorang bekas pengikut berkata kepada temannya, "Aku dulu percaya karena semua orang percaya." Temannya menjawab, "Dan sekarang?" Ia menghela napas lalu berkata, "Sekarang aku belajar bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikut." Percakapan sederhana ini menjadi gambaran perubahan cara berpikir masyarakat. Para tetua Yaman sering menekankan bahwa Al-Aswad tidak pernah benar-benar percaya pada apa yang ia ucapkan. Mereka berkata, jika ia yakin, ia tidak akan setakut itu kehilangan kekuasaan. Ketakutan Al-Aswad untuk ditinggalkan, dikhianati, dan dilupakan justru menunjukkan rapuhnya klaim yang ia bangun. Dari sini, orang-orang belajar bahwa kebohongan selalu membutuhkan penjagaan ketat, sementara kebenaran bisa berdiri sendiri. Dalam cerita lain, diceritakan bahwa menjelang akhir hidupnya, Al-Aswad semakin keras memerintah. Ia semakin sering berteriak, semakin sering mengancam. Salah seorang penjaganya pernah mendengar ia berkata, "Jangan biarkan siapapun berpikir sendiri." Kalimat ini kemudian dikenang sebagai inti dari seluruh kebijakannya. Ia takut pada pikiran bebas karena pikiran bebas adalah musuh terbesar kebohongan. Setelah wafatnya Rasulullah, pengalaman pahit bersama Al-Aswad membuat masyarakat Yaman lebih siap menghadapi ujian. Mereka telah melihat sendiri bagaimana klaim palsu bisa menghancurkan persatuan. Karena itu, ketika mendengar kabar tentang fitnah lain di luar Yaman, mereka tidak mudah terkejut. Mereka berkata, "Kita pernah mengalaminya." Para pengajar agama di Yaman kemudian menjadikan kisah Al-Aswad sebagai contoh nyata dalam pengajaran. Mereka tidak hanya menceritakan siapa dia, tetapi bagaimana ia bisa berkuasa. Mereka menjelaskan bahwa ia memanfaatkan ketidaktahuan, ketakutan, dan keinginan manusia akan kepastian. Dengan cara ini, kisah Al-Aswad tidak hanya menjadi cerita sejarah, tetapi juga alat pendidikan akhlak. Di dalam keluarga, kisah ini sering diwariskan dengan nada lembut namun tegas. Seorang ibu berkata kepada anaknya,
Jika suatu hari ada orang yang memintamu taat tanpa bertanya, ingatlah Al-Aswad. Anak itu bertanya, "Mengapa?" Sang ibu menjawab, "Karena kebenaran tidak takut pada pertanyaan." Jawaban ini sederhana, tetapi mengandung pelajaran besar. Nama Al-Aswad Al-Ansi akhirnya menjadi semacam garis batas dalam ingatan kolektif. Sebelum Al-Aswad, banyak orang mengikuti karena takut. Setelah Al-Aswad, banyak orang belajar mengikuti karena paham. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi tumbuh perlahan sebagai buah dari pengalaman pahit. Orang-orang Yaman kemudian sering berkata, "Kami pernah diuji dengan nabi palsu, dan kami belajar darinya." Kalimat ini tidak diucapkan dengan bangga, melainkan dengan rendah hati. Mereka menyadari bahwa ujian itu bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, jika kewaspadaan hilang. Dengan demikian, kisah Al-Aswad Al-Ansi terus mengalir tanpa perlu ditutup secara mutlak. Ia adalah cerita tentang manusia yang terperdaya, tentang kekuasaan yang dibangun di atas dusta, dan tentang kebohongan yang akhirnya runtuh oleh kesadarannya sendiri. Ia tetap dikenang sebagai nabi palsu dari Yaman yang menguasai wilayah luas, memanfaatkan kelemahan manusia, dan terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah. Kisah ini masih terus berlanjut karena dari peristiwa Al-Aswad Al-Ansi, masyarakat Yaman tidak hanya belajar tentang kebohongan, tetapi juga tentang proses penyembuhan setelah sebuah fitnah besar. Setelah rasa takut perlahan memudar, muncul kebutuhan untuk saling menguatkan dan memperbaiki apa yang telah rusak. Banyak orang menyadari bahwa mereka tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi mereka bisa memastikan masa depan tidak mengulang kesalahan yang sama. Di beberapa tempat, masyarakat mengadakan pertemuan sederhana. Mereka duduk melingkar tanpa pemimpin yang berteriak atau memerintah. Salah seorang dari mereka berkata, "Kita pernah diam karena takut. Sekarang mari kita berbicara agar tidak takut lagi." Kalimat itu mencerminkan perubahan besar. Dulu, suara hanya milik Al-Aswad. Kini, setiap orang berani bersuara. Bekas pengikut Al-Aswad seringkali menjadi orang yang paling keras mengingatkan. Mereka berkata, "Kami pernah tertipu karena ingin aman. Jangan ulangi kesalahan kami." Dalam setiap peringatan itu tersimpan penyesalan, tetapi juga tekad. Mereka tidak ingin pengalaman pahit mereka sia-sia. Dari sinilah lahir sikap saling mengingatkan yang kuat di tengah masyarakat. Para tetua Yaman juga mulai menafsirkan kembali peristiwa itu dengan lebih dalam. Mereka berkata, Al-Aswad menguasai wilayah, tetapi tidak pernah menguasai hati dengan cinta. Ia hanya menguasai dengan rasa takut. Dari pernyataan ini, orang-orang belajar bahwa kekuasaan yang sejati tidak lahir dari ancaman, melainkan dari kepercayaan. Dalam cerita lain, diceritakan bahwa setelah kematian Al-Aswad, beberapa orang yang dulu paling keras membelanya justru menjadi paling pendiam. Ketika ditanya mengapa, salah seorang menjawab, "Aku malu pada diriku sendiri." Rasa malu itu kemudian berubah menjadi dorongan untuk belajar dan memperbaiki diri. Mereka mendekatkan diri pada ajaran Rasulullah dengan lebih sungguh-sungguh, bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran. Di kalangan anak-anak, kisah Al-Aswad disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Orang tua berkata, "Dulu ada orang yang ingin disembah seperti Nabi." Anak-anak bertanya, "Apakah ia berhasil?" Orang tua menjawab, "Tidak, ia hanya berhasil menipu sementara." Dari percakapan ini, anak-anak belajar bahwa kebohongan mungkin terlihat kuat di awal, tetapi selalu rapuh di akhir. Seiring waktu, kisah ini juga menjadi bahan renungan bagi para pemimpin. Mereka mengingat bagaimana Al-Aswad memerintah dengan kecurigaan dan ancaman. Mereka berkata, jika seorang pemimpin takut pada rakyatnya sendiri, berarti ia tahu bahwa ia berdiri di atas kebohongan. Kalimat ini menjadi pengingat agar kepemimpinan tidak menjauh dari keadilan dan kejujuran. Beberapa penutur sejarah bahkan mengatakan bahwa kejatuhan Al-Aswad adalah salah satu momen penting
yang mematangkan masyarakat Yaman. Mereka pernah diuji dengan keras, dan ujian itu meninggalkan bekas yang membuat mereka lebih waspada. Dari pengalaman itu, lahir generasi yang lebih kritis dan tidak mudah silau oleh klaim besar. Dalam banyak cerita penutup, orang-orang Yaman sering berkata, Al-Aswad mengajarkan kami untuk tidak menyerahkan iman kami kepada manusia. Pernyataan ini selalu dikaitkan dengan ajaran Rasulullah yang menegaskan bahwa ketaatan tertinggi hanya kepada kebenaran. Dari sinilah masyarakat menemukan kembali arah setelah sempat tersesat. Kisah Al-Aswad Al-Ansi pada akhirnya tidak pernah berdiri sebagai cerita tentang kemenangan atau kekalahan semata. Ia adalah cerita tentang proses manusia belajar melalui kesalahan. Ia menunjukkan bagaimana kebohongan bisa naik dengan cepat, tetapi juga bagaimana ia jatuh dengan lebih cepat ketika kesadaran bangkit. Dan karena itulah kisah ini terus dapat dilanjutkan tanpa pernah benar-benar habis. Selalu ada sudut pandang baru, selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Al-Aswad Al-Ansi tetap dikenang sebagai nabi palsu dari Yaman yang menguasai wilayah luas, memanfaatkan ketakutan dan ketidaktahuan, lalu terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah. Namun yang lebih penting, ia dikenang sebagai alasan mengapa banyak orang kemudian memilih kebenaran dengan lebih sadar. Kisah ini masih dapat diteruskan karena jejak Al-Aswad Al-Ansi tidak hanya tertinggal dalam cerita lisan, tetapi juga dalam cara berpikir masyarakat Yaman pada masa-masa berikutnya. Setelah badai fitnah itu berlalu, banyak orang mulai menyadari bahwa mereka pernah berada sangat dekat dengan kehancuran iman. Kesadaran ini menumbuhkan sikap rendah hati yang baru. Mereka tidak lagi merasa aman dengan sekadar pengakuan, tetapi berusaha memahami makna keimanan dengan lebih dalam. Di sebuah perkampungan kecil, seorang lelaki pernah berkata kepada sekelompok pemuda, "Kita pernah mengikuti orang karena takut. Jangan ulangi itu. Ikutilah kebenaran karena kau memahaminya." Pemuda-pemuda itu mengangguk karena kisah Al-Aswad bukan lagi cerita asing. Mereka tumbuh dengan mendengar bagaimana seseorang bisa memanfaatkan ketakutan untuk menjadi seolah-olah agung. Dalam banyak cerita disebutkan bahwa Al-Aswad sebenarnya sering berubah-ubah sikap. Di depan orang banyak, ia tampak penuh keyakinan, tetapi ketika sendirian, ia diliputi kegelisahan. Azad pernah menceritakan bahwa ia sering terbangun di malam hari dengan wajah tegang, seolah takut kehilangan segalanya. Dari kisah ini, orang-orang kemudian berkata, kebohongan memang membutuhkan keberanian, tetapi kebenaran memberi ketenangan. Masyarakat Yaman juga mulai memahami bahwa salah satu kesalahan terbesar mereka adalah mengagungkan sosok tanpa menimbang akhlaknya. Al-Aswad berbicara tentang langit, tetapi tindakannya penuh kekerasan. Ia mengaku membawa petunjuk, tetapi kehadirannya justru menimbulkan ketakutan dan perpecahan. Perbandingan ini sering digunakan untuk menjelaskan bahwa kebenaran selalu sejalan dengan keadilan dan kasih, bukan ancaman. Dalam satu percakapan yang dikenang, seorang bekas prajurit Al-Aswad berkata, "Aku mengangkat pedang bukan karena yakin, tetapi karena takut mati." Ketika ditanya apa yang ia pelajari dari semua itu, ia menjawab, "Aku belajar bahwa hidup tanpa kebenaran tidak layak dipertahankan." Pengakuan seperti ini menjadi bukti bahwa pengalaman pahit bisa melahirkan kesadaran yang dalam. Para tetua Yaman kemudian sering menasihati para pemimpin muda. Mereka berkata, "Jika suatu hari kalian memimpin, jangan ulangi cara Al-Aswad, jangan memerintah dengan teriakan dan ancaman." Nasihat ini menjadi semacam warisan moral. Mereka tidak ingin sejarah berulang hanya karena generasi baru lupa pada luka lama. Kisah Al-Aswad juga mengajarkan bahwa
kebohongan seringkali runtuh ketika manusia berani jujur pada dirinya sendiri. Banyak pengikutnya mulai ragu jauh sebelum ia terbunuh. Namun karena ketakutan, mereka memilih diam. Dari sini muncul pelajaran penting bahwa diam terhadap kebatilan seringkali sama berbahayanya dengan mendukungnya. Dalam banyak cerita penutup, orang-orang Yaman selalu menegaskan satu hal, bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan ketundukan kepada manusia, melainkan kepada kebenaran. Al-Aswad melakukan kebalikannya. Ia menjadikan dirinya pusat segalanya. Dari perbedaan inilah umat belajar mengenali jalan yang benar. Waktu terus berjalan dan kisah ini semakin matang dalam ingatan kolektif. Tidak lagi diceritakan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan ketenangan orang-orang yang telah mengambil pelajaran. Mereka tidak lagi takut menyebut namanya, karena yang mereka ingat bukan kekuatannya, melainkan kejatuhannya. Dengan demikian, kisah Al-Aswad Al-Ansi tetap mengalir sebagai cerita panjang yang bisa terus dilanjutkan. Ia adalah gambaran tentang ambisi yang menyamar sebagai wahyu, tentang kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan, dan tentang kebohongan yang akhirnya runtuh sebelum wafatnya Rasulullah. Ia tidak meninggalkan kemuliaan, tetapi meninggalkan pelajaran yang menjaga banyak orang dari kesesatan serupa. Kisah ini masih terus dapat diperpanjang karena setiap lapisan waktu menambahkan pemahaman baru terhadap apa yang pernah terjadi. Setelah masyarakat Yaman mulai pulih, muncul kesadaran bahwa luka terbesar akibat Al-Aswad Al-Ansi bukan hanya korban jiwa atau kekacauan politik, melainkan rusaknya rasa percaya antar manusia. Orang-orang pernah saling mencurigai, takut berbicara jujur, dan takut berpihak pada kebenaran. Proses memulihkan kepercayaan itu memakan Dalam suatu pertemuan kecil, seorang lelaki berkata, "Dulu, aku takut pada tetanggaku sendiri karena aku tidak tahu apakah ia pengikut Al-Aswad." Yang lain menjawab, "Aku juga demikian." Percakapan seperti ini menunjukkan bahwa kebohongan Al-Aswad telah merembes hingga ke hubungan paling dasar dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan tidak cukup dengan menghilangkan satu tokoh, tetapi membutuhkan perubahan cara berpikir bersama. Para tetua Yaman kemudian mendorong keterbukaan. Mereka berkata, "Bicaralah meski pelan. Diam adalah tanah subur bagi kebohongan." Kalimat ini lahir dari pengalaman pahit ketika banyak orang memilih diam saat Al-Aswad berkuasa. Kini, mereka ingin memastikan bahwa generasi berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam beberapa kisah lanjutan, diceritakan bahwa ada orang-orang yang awalnya paling keras membela Al-Aswad, justru menjadi yang paling rajin memperingatkan. Seorang di antara mereka berkata, "Aku pernah berdiri di barisan yang salah. Biarlah aku berdiri paling depan untuk mengingatkan." Sikap ini menunjukkan bahwa penyesalan yang jujur dapat berubah menjadi kekuatan moral. Kisah Al-Aswad juga memunculkan perbincangan tentang bagaimana membedakan antara keimanan dan fanatisme. Banyak orang menyadari bahwa mereka dulu bukan beriman kepada kebenaran, tetapi fanatik kepada sosok yang memberi rasa aman palsu. Dari sinilah muncul pelajaran bahwa iman sejati tidak mematikan akal, justru menghidupkannya. Dalam cerita-cerita yang terus diwariskan, sering disebutkan bahwa Al-Aswad tidak pernah mengizinkan pertanyaan panjang. Jika seseorang bertanya terlalu jauh, ia akan berkata, "Jangan ragukan apa yang datang dari langit." Kalimat ini kemudian dikenang sebagai tanda paling jelas kebohongannya. Orang-orang Yaman belajar bahwa kebenaran tidak takut diuji, sementara kebohongan selalu alergi terhadap pertanyaan. Para pengajar kemudian membandingkan ini dengan ajaran Rasulullah yang mengajak manusia berpikir, merenung, dan memahami.
Perbandingan ini tidak pernah dimaksudkan untuk menghina masa lalu, tetapi untuk memperjelas jalan ke depan. Dari sinilah tumbuh kesadaran bahwa mengikuti Rasulullah berarti membebaskan diri dari penghambaan kepada manusia manapun. Dalam satu kisah yang sering diceritakan kepada anak-anak, seorang ayah berkata, Al-Aswad ingin semua orang bergantung kepadanya. Anak itu bertanya, apakah itu salah? Sang ayah menjawab, jika manusia menggantungkan hidup dan imannya kepada manusia lain, disitulah kesalahan bermula. Jawaban ini sederhana, tetapi mencerminkan pelajaran besar yang lahir dari sejarah. Seiring berjalannya waktu, nama Al-Aswad Al-Ansi semakin jarang disebut dengan emosi. Ia disebut dengan ketenangan orang-orang yang telah memahami. Mereka tidak lagi marah, tetapi juga tidak melupakan. Mereka tahu bahwa melupakan sejarah adalah membuka pintu bagi pengulangan kesalahan. Di Yaman, kisah ini akhirnya menjadi bagian dari identitas moral. Orang-orang berkata, kami pernah diuji dan kami belajar. Kalimat ini tidak diucapkan dengan kesombongan, tetapi dengan kewaspadaan. Mereka sadar bahwa ujian serupa bisa datang kapan saja, dengan wajah dan nama yang berbeda. Dengan demikian, kisah Al-Aswad Al-Ansi benar-benar menjadi cerita panjang tanpa akhir yang mutlak. Ia terus dilanjutkan dalam bentuk nasihat, peringatan, dan refleksi. Ia adalah nabi palsu dari Yaman yang menguasai wilayah luas dengan kebohongan, menyesatkan banyak orang dengan klaim wahyu, dan akhirnya terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah. Namun, dari kejatuhannya, lahir kesadaran kolektif yang menjaga banyak orang agar tidak kembali terperangkap. Kisah ini masih terus mengalir, karena dari peristiwa Al-Aswad Al-Ansi, masyarakat Yaman belajar bahwa sejarah bukan sekadar rangkaian kejadian, melainkan cermin yang selalu bisa memantulkan keadaan manusia di setiap zaman. Setelah masa-masa gelap itu berlalu, orang-orang mulai menilai kembali apa arti keberanian. Mereka menyadari bahwa keberanian bukan hanya mengangkat senjata, tetapi juga berani berkata tidak ketika kebohongan dibungkus dengan bahasa suci. Di suatu sore, beberapa orang berkumpul dan membicarakan masa lalu mereka. Salah seorang berkata, "Aku dulu tahu ia berdusta, tetapi aku takut sendirian." Yang lain menjawab, "Aku juga demikian." Percakapan itu berakhir dengan keheningan panjang. Keheningan itu bukan lagi ketakutan, melainkan penyesalan yang jujur. Dari sinilah mereka memahami bahwa kebohongan sering bertahan karena manusia merasa sendirian, padahal banyak yang sebenarnya berpikir sama. Pengalaman ini kemudian membentuk budaya baru. Orang-orang mulai saling menguatkan untuk berbicara. Mereka berkata, "Jika kita ragu, mari kita bicarakan bersama." Kalimat ini lahir dari trauma masa Al-Aswad, ketika keraguan harus disembunyikan demi keselamatan. Kini, mereka tidak ingin keraguan berubah lagi menjadi ladang